Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Risa Lailatul Qurania. Saya mahasiswa semester 1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai waktu, keberlanjutan, dan perubahan. Masuk pembahasan yang pertama, yaitu memahami waktu. Waktu adalah serangkaian saat ketika proses suatu kejadian, perubahan, atau keadaan saat berlangsung suatu benda. Lamanya saat tertentu untuk melakukan sesuatu, sebuah kesempatan, tempo, peluang, ketika saat, keadaan hari, dan saat yang ditentukan berdasarkan pembagian bola dunia memahami waktu. Kemudian pandangan mengenai waktu dapat dibedakan berdasarkan aspek-aspek. Pertama, tingkat kesadaran akan adanya waktu. Kedua, kedalaman kesadaran tentang waktu. Ketiga, penekanan pada masa lalu atau masa mendatang. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan ini ialah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa harus mengurangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dari generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan ini sebagai pembangunan nasional yang melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem. Kemudian ciri-ciri pembangunan berwawasan lingkungan antara lain, pertama, dilakukan dengan perencanaan yang matang, dengan mengetahui dan memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki serta yang akan timbul di kemudian hari. Yang kedua, memperhatikan daya dukung lingkungan, sehingga dapat mendukung kesinambungan pembangunan. Yang ketiga, meminimalisasi dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dan yang keempat, melibatkan partisipasi warga masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di sekitar lokasi pembangunan. Upaya pelestarian lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan. Pemerintah wajib menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan pentingnya untuk menjaga, merawat, serta melestarikan lingkungan hidup. Dan upaya ini dilakukan pemerintah melalui penyuluhan, bimbingan, pendidikan, atau penelitian tentang lingkungan hidup. Dampak yang ditimbulkan akibat pembangunan berkelanjutan. Dampak negatifnya, pertama, banyak pengembangan sumber daya air telah menimbulkan masalah kesehatan. Yang kedua, pencemaran udara oleh mobil banyak terdapat di kota besar seperti Jakarta, Bogor, Bandung, Surabaya, dan Medan. Yang ketiga, pencemaran oleh limbah industri makin banyak diberikan di banyak daerah. Kemudian dampak positifnya yaitu menambah penghasilan penduduk sehingga meningkatkan kemakmuran. Perindustrian menghasilkan aneka barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Perindustrian memperbesar kegunaan bahan mentah. Usaha perindustrian dapat memperluas lapangan pekerjaan bagi penduduk, kemudian mengurangi ketergantungan negara pada luar negeri, dan dapat merangsang masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan tentang industri. Kemudian faktor pendukung pembangunan, yaitu terjaganya proses ekologi, ketersediaan sumber daya. Karena pada hakikatnya proses pembangunan merupakan usaha yang disengaja untuk meningkatkan fungsi dan nilai sumber daya, agar dapat lebih efisien, serta berusaha mencari sumber daya alternatif. Kemudian dukungan lingkungan sumber daya. Prinsip dasar pembangunan berkelanjutan. Pertama, pemerataan dan keadilan sosial. Kedua, menghargai keanekaragaman atau diversity. Ketiga, menggunakan pendekatan integratif. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu perubahan sosial. Perubahan sosial ini adalah bentuk peralihan yang merubah tata kehidupan masyarakat yang berlangsung terus-menerus karena sifat sosial yang dinamis dan bisa terus berubah. Karena pada hakikatnya manusia tidak bisa berhenti pada satu titik tertentu sepanjang masa, yang artinya mereka akan selalu mengalami perubahan, baik itu perubahan yang cepat atau lambat maupun perubahan yang
besar atau kecil. Kemudian proses terjadinya perubahan sosial, yaitu difusi, akulturasi, asimilasi, dan akomodasi. Bentuk-bentuk perubahan sosial ada dua, yaitu evolusi dan revolusi. Dan yang terakhir, faktor pendorong perubahan sosial, yaitu adanya penemuan baru, pengaruh jumlah penduduk, motivasi berprestasi, munculnya konflik, terjadi revolusi, dan keterbukaan pada lapisan masyarakat. Mungkin sekian penjelasan mengenai materi waktu perubahan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.